Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ermi17. Di malam Jumat ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh teman saya sendiri selama ia di masa kuliah. Sebelum kita memasuki ke sebuah cerita, tidak ada salahnya kalau kalian memeriksa terlebih dahulu ke sekeliling kalian, karena bisa jadi kalian tidak sendirian malam ini menikmati sajian cerita kita pada malam hari ini. Karena sesungguhnya kita tidak pernah sendirian. Kisah nyata kali ini mengenai rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate adalah rumah yang posisinya terletak di ujung jalan, persis di tengah jalur pertigaan. Jika digambarkan, rumah ini membentuk huruf T. Rumah tusuk sate kerap dihindari banyak orang yang hendak membeli hunian. Sebab, menurut mitos yang beredar, posisi rumah tusuk sate ini akan membawa banyak kesialan, mulai dari tertimpa masalah kesehatan, rezeki, hingga perpecahan rumah tangga. Bahkan ada cerita yang bilang bahwa penghuni rumah tusuk sate akan langsung jatuh miskin. Cerita ini datang dari salah satu teman saya yang pada saat itu sedang meneruskan pendidikannya di kota Pekanbaru. Sebut saja ia bernama Nana karena ia ingin namanya disamarkan. Nana baru saja pindah ke sebuah kontrakan yang ada di daerah Pekanbaru. Ia tinggal bertiga bersama kakak kandungnya yang bernama Hanin dan kakak iparnya yang bernama Dewi. Rumah kontrakan mereka bertiga posisinya tepat di tengah persimpangan atau rumah tusuk sate. Rumah tersebut memiliki 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 buah ruang tamu, dan 1 buah dapur. Kamar depan ditempati oleh Dewi, kamar belakang ditempati oleh Nana dan Hanin. Pertama, mereka masuk itu biasa saja. Namun anehnya, di kamar mandi tersebut ada sebuah cap tangan besar yang berwarna merah. Dan di dalam kamar mandi tersebut ada sebuah sumur berbentuk cincin yang sudah tua dan tidak digunakan lagi. Sumur tersebut ditutup rapat oleh sebuah papan. Di malam harinya, mereka selalu mendengar sebuah seretan kaki, dan itu terjadi setiap malam ketika jam menunjukkan pukul 12 malam ke atas. Tetangga sebelah mereka juga sering mendengar suara siulan di jam 3 malam. Di suatu malam, Nana ini belum tidur, sedangkan kakaknya sudah terlelap tidur. Tiba-tiba Nana mendengar sebuah suara yang persis seperti suara dia ketika ia memanggil kakaknya. Dan kejadian berikutnya juga dialami oleh Dewi. Pada saat Dewi sedang melaksanakan sholat, tubuh Dewi diraba dari pundak sampai kaki. Namun Dewi tetap fokus mengerjakan sholatnya. Kejadian aneh berikutnya dialami oleh Hanin. Hanin ini sedang mengerjakan skripsi sampai tengah malam. Biasa mahasiswa kalau mengerjakan tugas di malam hari, karena di malam hari itu sunyi dan bisa lebih fokus. Beda di siang hari ya. Hanin ini mengerjakan skripsinya sambil mendengarkan sebuah musik yang ada di HP-nya dengan menggunakan handsfree. Namun, tiba-tiba layar HP Hanin mati hidup sebanyak 3 kali. Hanin pun memeriksa HP-nya dengan menyentuh layarnya. Ia masuk ke tombol darurat
Ia tekan-tekan angka di tombol darurat tersebut lalu dihapus lagi untuk memastikan layar HP-nya masih bisa berfungsi atau tidak. Hanin melakukan hal tersebut 2 kali, ditekan angka-angka yang ada di layar tersebut lalu dihapus lagi. Terus seperti itu ia lakukan sampai ketiga kalinya. Ia hendak menghapus, tiba-tiba HP-nya melakukan panggilan darurat sendiri. Sedangkan Hanin tidak melakukan panggilan tersebut. Kemudian Hanin matikan panggilan tersebut, lalu melemparkan HP-nya yang entah kemana, dan ia menutup laptopnya dan langsung tidur sambil memeluk adiknya, si Nana. Beberapa bulan kemudian di rumah kontrakan tersebut hanya tinggal Nana dan Dewi karena Hanin sedang pulang kampung karena ia sudah menyelesaikan pendidikannya. Suatu hari selepas maghrib, Nana dan Dewi ini sedang menonton TV. Mereka merasa lapar. Mereka pun pergi keluar untuk membeli makanan. Mereka tidak mematikan TV tersebut karena mereka hanya akan keluar sebentar. Maksud mereka tidak mematikan agar ketika mereka pulang, mereka bisa langsung menonton TV sambil makan. Pergilah Hanin dan Dewi mencari makan di gang sebelah. Setelah mereka beli makan dan sampai di rumah, mereka buka pintu. Mereka merasa aneh kenapa TV mereka mati padahal sebelum pergi TV dalam keadaan menyala. Mereka berdua saling memandang, kemudian mereka memeriksa TV tersebut. TV tersebut ternyata mati dalam keadaan tombol TV off, namun mereka abaikan. Dan epiknya lagi, di suatu malam, waktu sudah menunjukkan tengah malam, tiba-tiba mereka bertiga mendengar suara bising sekali, suara bising yang kacau dan gak jelas, kata Nana. Dan suara langkah kaki yang seperti diseret-seret dengan sangat keras mengelilingi rumah kontrakan mereka. Tidak seperti biasanya suara malam ini. Kemudian mereka bertiga pun keluar dari rumah tersebut untuk memastikan ada apa di luar. Setelah mereka keluar, mereka tidak menemukan apa-apa, tidak ada siapa-siapa, sunyi dan gelap. Namun tetangga sebelah mereka juga mendengarkan suara tersebut, sampai mereka pun ikut keluar dari rumah untuk memeriksa keadaan di luar rumah. Saking besarnya suara tersebut. Nana memiliki teman, sebut saja namanya Nino. Ayah Nino adalah seorang yang mengerti tentang hal-hal mistis. Lalu Nana menceritakan hal aneh yang ada di dalam kontrakannya kepada ayah Nino, dan beliau pun mengatakan bahwa rumah yang Nana tempati tersebut ada penunggunya, yaitu perempuan dan anak kecil. Anak kecil ini sering sekali jahil. Suara-suara aneh sering terjadi di setiap malam. Sudah menjelang tengah malam, seperti suara langkah kaki yang sedang mengelilingi rumah mereka. Sering muncul bau-bau busuk di rumah tersebut, seperti bau kol atau kubis yang sudah busuk, bau gas menguap. Tapi ketika mereka memeriksa ke dapur, tidak menemukan kol busuk ataupun gas bocor. Kunci motor mereka juga sering hilang tiba-tiba ketika mereka hendak buru-buru pergi. Suara gemercik dari dalam kamar mandi setiap malam. Semua itu mereka abaikan karena sudah bosan dan sudah sering terjadi seperti itu. Sampai di sini kisah rumah tusuk sate kali ini. Jika kalian memiliki kisah horor yang kalian alami sendiri atau saudara, keluarga kalian yang mengalaminya, kalian boleh ketik kisah kalian dan kirim ke email yang ada di deskripsi. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe loncengnya supaya kalian tidak tertinggalan cerita-cerita berikutnya.
dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Saya Ermi Sugiarti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.